Berarti secara nggak langsung dari tadi kamu cuma bisa tawaf muter-muter. Kamu sudah mengakui Muhammad hanya manusia biasa, masa dibandingkan dengan Tuhan? Ya sudah, berarti Yesus itu Tuhan. Nangkep gak otak kamu? Yang saya tanyakan dari segi apa? Apakah dari segi tubuhnya itu dia Sudah Tuhan? saya jawab dari sisi keilahian, gak usah bandingkan dengan tubuh. Yesus tidak pernah punya muka masam seperti dalam surah Abasa. Keilahiannya itu dari apa kita lihat? Apakah dari tubuhnya? Dari Apakah apa? dari Dari rohnya? kekuasaan. Sudah dijawab, jangan muter-muter. Langsung dijawab Muhammad mana? Lama banget. Cuman minta mulah Muhammad doang. Bisa dijawab? Kalau nggak bisa saya turunin. Oke, saya Nggak ada jawab jalan ya. diskusinya. Oke, di Ya dalam silakan, Al-Quran dalilnya dalam Al-Quran. Oke, Dalam bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad silakan. itu adalah seorang rasul ya. Dia adalah seorang manusia, diutus sebagai rasul, bukan diutus sebagai Tuhan. Tetapi di dalam Al-Quran ini sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad itulah bukan bapak dari kalian, tetapi dia adalah seorang rasul, seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Jadi kita tidak pantas untuk membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Kalau kita Ya mau sudah, membandingkan, karena tidak pantas karena Muhammad bukan Tuhan seperti Yesus. Itu sudah dari tadi. Poinnya udah dapat. Terus kamu ngapain ngotot Muhammad mau dibandingin? Turun deh, pusing pala saya. Muhammad otaknya nggak jalan. Itu kan sudah ketemu. Makanya saya nggak bisa membandingkan Muhammad dengan Tuhan. Ya sudah, itu Yesus adalah Tuhan secara nggak langsung, paham? Ampun. Kenapa Islam itu sama seperti apa ya? Coba otak saya yang lemot atau memang dia gitu kan? Coba teman-teman jawab, tolong jawab ya. Dia kan dari tadi berarti sudah mengkonfirmasi bahwa Yesus itu Tuhan, makanya tidak perlu disandingkan dengan Muhammad yang adalah manusia biasa, setuju gak? Nah terus kenapa membandingkan Yesus dengan Muhammad kamu mau buktikan Yesus itu manusia biasa? Ya kalau Yesus itu manusia biasa ya harusnya bisa dibandingkan dengan Muhammad gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, oke kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kecuali kalau ada yang bisa buktikan Muhammad itu sama. Ntar ya, saya ngecas dulu karena baterainya habis. Aduh, ini lagi screen charger. Shalom, Islam. Shalom. Shalom, selamat sore. Halo. Aduh, Islam berisik. Kamu lagi di dalam gua ya, cuman ada suara angin, berisik. Minta dimungkin tapi nggak ada suara kok, saya bingung. Udah ya, Islam diakui ya bahwa Yesus itu Tuhan dan Muhammad itu manusia biasa. Berarti Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Galak kali hostnya, ya nggak apa-apa kalau galak, kenapa sih cemen amat jadi Islam? Kalian itu biasa punya junjungan itu tukang jagal, ketemu saya jadi mencret begini. Cek. Assalamualaikum. Ya Atun. Waalaikumsalam. Iya, tadi kamu bilang ya Muhammad, Nabi Muhammad mau dibandingkan sama Yesus. Mau tanya dong, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhannya Muhammad yang sesungguhnya. Cie. Aku tanya, Yesus itu dulu membawa apa? Ajarannya. Membawa keselamatan yang kekal dan sejati. Kitabnya, maksudnya kitabnya itu membawa apa? Kitabnya, apa yang diturunkan kepadanya? Enggak membawa kitab, karena Yesus itu bukan seperti junjungan kamu, tukang keliling buku. Lah. Kok nggak membawa kitab malah dituhankan? Ya ngapain, emang kita seperti kamu, Muhammad dituhankan karena dia bawa kitab. Nah, blunder kan? Nggak mau pusing dulu, Atun. Kita tidak pernah menuhankan Yesus ya. Coba direkam nih omongan Joseph nih. Kita tidak pernah menuhankan Yesus. Nah, kaget semua. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Kamu paham nggak dengan kalimat bahasa Indonesia yang efektif, yang baik?
kalimat menuhankan itu seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan, jadi kami harus tuhankan. Enggak pernah. Yesus itu sudah dari sananya adalah firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi tanpa harus kami tuhankan pun Yesus sudah Tuhan dari sananya. Paham Islam? Shalom, Caster, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Islam ya? Iya, Islam. Silakan buka kamera, sudah bisa buka kamera, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan buka kamera. Silakan buka kamera atau mau report doang? Ya sudah, turun aja. Kalau report cuman bisa report di bawah aja ya. Jangan naik. Kalau salah report-report, kalian itu harusnya adu argumen, bukan malah report-report gitu kan. Disuruh open cam kok sok-sokan nggak dengar. Padahal suara saya jelas ya teman-teman ya. Sinyal saya jelas ya. Nggak macet, nggak kenapa-napa ya. Ya, saya minta open cam. Udah jelas di sini open cam yang paling pertama dan utama. Oke? Shalom teman-teman semuanya, salve. Selamat sore ya. Tuhan Yesus berkati selalu. Oke, kita lanjut ya. Kapan mau waras kaum Paulus? Oh, kami itu waras. Kenapa? Kami waras karena gini. Mau Paulus, mau Petrus, mau Yakobus, mau Yesus sekalipun yang diikuti oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang diikuti oleh Petrus, yang diikuti oleh Yakobus, yang diikuti oleh Paulus, tidak ada dari mereka yang buta huruf. Yesus itu adalah pengajar yang ulung. Markus 1 ayat 21. Ketika tiba di Kapernaum, Yesus masuk ke dalam rumah Allah dan mengajar. Orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus, mereka takjub karena apa yang diajarkan Yesus itu tidak pernah mereka dapatkan dari ahli-ahli Taurat, dan Yesus mengajar mereka melebihi orang-orang ahli Taurat. Catat ya. Jadi Yesus nggak buta huruf. Yesus itu rabi yang mempunyai kredibilitas itu lebih unggul daripada rabi-rabi Yahudi yang lain. Satu. Yang kedua, Paulus nggak usah ditanya apa lagi. Beliau didikan dari seorang rabi terkenal Gamaliel. Dan orang-orang Yahudi mengakui kehebatan Paulus. Bahkan ketika Paulus pergi ke Athena, ke Yunani. Tahu kan Yunani itu tempat orang-orang pemikir ulung atau filsuf itu berkumpul. Di sana di Athena dia memberitakan tentang Kristus dalam 1 Korintus 8. Ya, jadi nggak ada. Jadi kami itu mengikuti orang yang buta huruf. Makanya kami semua waras, melek. Semua kami orang-orang yang punya literasi tinggi. Coba kalau misalkan ngikutin buta huruf ya, ini IQ-nya 78 di surveinya. Survei mayoritas kalian jadi IQ-nya 78. Coba orang-orang yang mengikuti Kristus, orang-orang yang bersama dengan Paulus, bersama dengan Petrus, bersama dengan Yakobus menjadi pengikut Kristus. Ya nggak mungkin 78 ya di sini, karena kebanyakan ngikutin buta huruf jadi 78 sih. Ya. Jadi jangan membandingkan kualitas kami dengan kualitas kalian ya, bukan maksudnya mau sombong, tapi itu fakta ya. Kalau kami diajar untuk kami itu memahami iman kami dengan baik, kalau kalian hanya imani saja gitu loh. Ya. Kita lanjut ya. Atun, naik dong. Aduh. Terakhir ya, berbobot dikit Atun. Ya. Berbobot dikit ya. Suara apa kamera nih? Buka kamera, buka suara silakan. Ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan. Bisa baca nggak tuh? Kenapa? Dalam Kejadian 19 ayat 32 kenapa? Apa yang mau ditanyakan dari situ? Tuh, marilah kita. Iya, saya sudah baca itu. Saya sudah baca itu. Terus apa yang mau ditanyakan? Nah ya, itu kan ajarannya Ulus ya, bukan ajaran siapa? Yesus. Yesus itu kan yang lahir waktu bayi dapat berbicara kan? Terus? Ya bukan? Ya kan? Terus? Jadi Terus pas lahir itu dapat berbicara. Terus pas apa namanya? Langsung aja apa yang mau ditanyakan? Iya, apa yang mau ditanyakan? Iya, ntar dulu aku mau ceritain tentang Tuhan kamu. Lamaan, sudah saya jawab langsung ya. Oke. Kamu mau tertib atau enggak? Saya kan mau fokus. Lagian kamu salah, itu kejadian itu ditulis bukan oleh Paulus. Ya dengerin ya orang Kristen ya, ini menjadi wawasan bagi kita bersama. Jadi kalau misalkan ditanyakan dari Kejadian 19 itu ayat 32, memang kok
kok kayak nggak betul ini ajaran, kok kita beri ayah kita minum anggur. Ingat loh, ingat ya, dalam Alkitab dicatatkan sejarah orang-orang dari mulai Adam sampai dengan keturunan-keturunannya. Tidak ada yang bebas dari dosa kecuali manusia yang menjadi Adam baru, yaitu Yesus Kristus. Paham nggak Islam? Otaknya nyampe nggak? Ini saya selalu bilang otaknya nyampe itu termasuk bahasa kasar saya loh. Jadi saya nggak seperti mulutnya Nandar yang ngomong ngatain saya goblok nggak. Saya ketika ngomong otak kalian nyampe atau enggak itu sudah bahasa kasar menurut saya. Kenapa? Karena ini salah satu konteks atau salah satu pemahaman yang sederhana. Orang Kristen tidak ada yang mengikuti Lot. Tidak ada yang mengikuti Adam yang lama atau yang jatuh karena dosa. Tidak ada yang mengikuti Raja Daud, tidak ada yang mengikuti Salomo, tidak ada yang mengikuti Paulus. Yang kami ikuti satu-satunya hanyalah Yesus. Jadi kalau di dalam Alkitab digambarkan tadi, Kejadian 19 ayat 32, kok kayak Lot itu dikasih minum anggur supaya mabuk. Konteksnya apa? Begini, kalau kamu baca Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, itu dalam konteks bahwa Tuhan Allah menghukum Sodom dan Gomora karena dosa yang besar, terutama yaitu penyimpangan sesama jenis, kekerasan dan ketidakadilan. Maka Lot di sini beserta keluarganya, kamu turun dulu deh basic, diselamatkan oleh malaikat. Ya, kemudian poin yang berikutnya dalam Kejadian 19 ini dari ayat 1 sampai 29 adalah bahwa istri Lot menoleh ke belakang dan kemudian berubah menjadi tiang garam. Ya, teman-teman yang mungkin sudah pergi ke tempat Sodom dan Gomora melihat ada batu undakan itu yang dikatakan sebagai istri Lot ya, dalam perjanjian lama itu diceritakan menoleh ke belakang berubah menjadi tiang garam. Nah itu. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 32 secara konteks bahwa anak-anak perempuan Lot ini berkata satu sama lain untuk membuat ayah mereka mabuk. Perhatikan secara lagi, saya tadi sudah menegaskan memang betul kalau kita baca di ayat 32-nya saja, memang kita akan menilai ini tidak betul. Ya, nggak betul ini ajaran. Tapi yang kita harus tahu, kita pelajari adalah bahwa mereka mempunyai motivasi, ketakutan bahwa garis keturunan keluarga mereka akan terputus setelah kehancuran Sodom dan Gomora. Jadi karena ketakutan itulah mereka mempunyai niat yang sebenarnya baik untuk melanjutkan keturunan, tapi cara mereka salah, yaitu menggunakan penipuan dan incest atau hubungan sedara. Oke? Maka ketika dilanjutkan di ayat 33, kemudian anak perempuan sulung itu tidur dengan Lot. Kemudian malam kedua anak perempuan bungsu itu melakukan hal yang sama, maka kita baca dalam Alkitab anak sulung itu melahirkan Moab. Nah, ini yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Moab. Kemudian anak bungsu melahirkan yang dinamakan atau yang disebut dengan Ben-Ami, yang kemudian menjadi bangsa Amon dalam Kejadian 19 ayat 36 sampai dengan 38. Nah itu sejarah. Jadi jangan dipotong-potong hanya di ayat 32-nya. Kamu harus tahu itu nanti yang menjadi asal muasal nenek moyang bangsa Moab. Kemudian nanti juga dari anak bungsu lahir Ben-Ami yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Amon dalam Kejadian 19 ayat 36 sampai dengan 38. Nah, maka secara teologis dan secara moral, sekali lagi, tidak ada tokoh dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru selain Yesus Kristus yang bebas dari dosa. Oke. Kenapa kok digambarkan secara detail sehingga orang-orang Islam itu sering mengutip ayat-ayat kita jadi isinya itu terkesan vulgar, Joseph? Ya karena Alkitab itu jujur, nggak seperti yang mereka tuduhkan sudah direvisi. Logikanya kalau Alkitab sudah direvisi itu ayat-ayat yang kayak gitu bakalan hilang. Nggak bakal mereka cari-cari kesalahan. Alkitab itu jujur. Kenapa digambarkan? Supaya kita tahu bahwa sekalipun orang sudah diselamatkan. Kan tadi saya sudah bacakan dalam konteks Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Setelah Sodom dan Gomora hancur, Lot itu kan diselamatkan oleh malaikat. Orang yang sudah diselamatkan mereka bisa jatuh dalam dosa. Artinya apa? Poin pentingnya ketika kamu diselamatkan kamu masih bisa jatuh dalam dosa jikalau kamu menuruti kehendak bebas kamu yang jahat. Oke. Jadi kalau ditanya lagi kemudian kan masa nggak ada manusia lain sampai di ayat 32-nya dikatakan hubungan saudara. Ya kamu harus baca di ayat 30-31. Makanya saya suruh kalian baca secara utuh ya. Orang Kristen maupun orang Islam supaya mengerti. Lot setelah diselamatkan itu tinggal di gua bersama dua anaknya. Perhatikan loh, mereka terisolasi. Jadi mereka berpikir tidak ada lagi laki-laki di bumi yang bisa menikahi mereka. Makanya sekali lagi mereka punya niat yang baik untuk kemudian melanjutkan keturunan. Tapi cara mereka salah, yaitu dengan penipuan dan incest, hubungan saudara. Seperti itu, paham? Jadi poin pertama bahwa Lot digambarkan sebagai orang benar
Lot itu tidak digambarkan sebagai orang yang sempurna, yang suci dari dosa. Sama seperti tokoh-tokoh lain selain daripada Yesus yang ditulis dalam Alkitab, mereka semua pendosa. Ya, makanya Ibrani 4 ayat 15 ditekankan bahwa Yesus itu mengalami penderitaan dan pencobaan yang sama seperti manusia semuanya. Kecuali dalam satu hal, ia tidak berhasil untuk ini saya kena report ini kan akun yang tadi tuh. Parah ini. Oke, saya hindari bahas yang tadi. Jadi intinya itu ya, bahwa Alkitab mencatat kelemahan manusia secara jujur ya tentang Lot itu. Kemudian juga yang berikutnya bahwa di dalam Alkitab tercatat dosa-dosa manusia yang akan disempurnakan nantinya dengan kedatangan Mesias juru selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab di dalam perjanjian lama banyak penyimpangan-penyimpangan, itu bukan berarti kita ikuti, tapi menjadikan sejarah, menjadikan wawasan, menjadikan pengetahuan bahwa orang-orang yang bahkan mereka telah diselamatkan, telah dipilih, nabi-nabi, raja-raja yang diurapi oleh Allah, mereka tidak mampu untuk hidup bebas dari dosa kecuali Yesus Kristus. Oke? Jadi paham ya? Jadi jangan kemudian pola pikir Islam itu kalau ada Lot, ada Abraham, berarti Abraham kita ikuti karena dia di dalam Alkitab. Enggak. Itu konteksnya baca dulu gitu loh. Ya. Yesus gak pernah mengakui sebagai Tuhan. Terus kalau misalkan Yesus gak pernah mengakui, saya gak mau nyembah Yesus gitu. Ini pemikiran Islam itu kan aneh. Menunggu untuk pengakuan. Sedangkan Yesus itu tidak seperti Muhammad atau tidak seperti Allahmu yang haus pengakuan. Ini ya, di dalam Alkitab atau di dalam common sense lah, pengetahuan yang umum yang dasar. Kita lebih menghormati seseorang yang diakui daripada mengakui. Lebih terhormat untuk mengakui daripada diakui. Orang hebat itu karena diakui oleh orang lain, bukan mengakui dirinya hebat. Paham Islam. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, itu tidak perlu dia mengakui dirinya, dia diakui. Kamu baca dalam Injil, ketika Tuhan Yesus baru dilahirkan saja, orang-orang Majus mencari-cari kelahiran Yesus di mana, kemudian ketika bertemu dengan Yesus dan orang tuanya, ketika melihat Yesus mereka langsung sujud menyembah Yesus. Nggak seperti kamu Islam, ya. Itu manusia biasa loh. Masa kamu nggak bisa berpikir? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, karena tadi akun saya yang kedua itu yang biasa untuk dipakai untuk berbicara kena rungkat. Jadi teman-teman bantu tap-tap dikuatkan ya. Bantu share juga supaya nggak gampang kena rungkat ya. Shalom, Dream Chaser. Silakan dibuka kameranya. Halo, Shalom. Nah, minta naik tapi nggak ada suara. Kau aneh, kau kayak junjungan kamu. Kau aneh. Jadi sudah terjawab belum tadi kejadian 1932? Coba teman-teman komentar ya kalau sudah terjawab. Kalau belum saya coba jelaskan lagi secara mungkin lebih detail lagi atau bagaimana. Sudah terjawab belum dengan konteks yang tadi? Kenapa di situ tertulis dalam kejadian 1932 seolah-olah kayak menjijikan gitu kan, hubungan sedarah dan seterusnya. Sudah terjawab ya? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah merespon ya. Dari tadi berani cuap-cuap ya karena saya manusia. Sudah saya bilang begini loh ya, Islam. Coba perhatikan teman-teman, perhatikan, simak saya. Kalau mereka Islam ini banyak kan protes di kolom komentar. Mereka bilang katanya Joseph itu dari tadi ngoceh aja terus ya, karena saya manusia. Saya makanya ngoceh dari tadi ya. Cuman bisa ngoceh. Ya kalau saya tiba-tiba jadi dari putih kayak gini nih, dari putih kayak gini. Dari putih nih ya. Terus tiba-tiba saya gelap kayak gini. Saya itu hajar aswad, saya menyerap dosa semua kalian itu. Gitu loh. Bukan manusia. Jadi saya itu punya ciri-ciri seperti kalian berbicara. Kalau saya tiba-tiba gelap itu saya hajar aswad ya, menyerap semua dosa kalian gitu kan. Vakum ya. Siapa mau? Ya. Dan katanya batu seputih susu jadi gelap karena menyerap dosa gitu kan. Ya mau aneh gitu loh. Masa saya ngobrol dibikin heran, dibuat heran? Ngapain heran? Karena saya manusia. Bukan batu yang kemudian diusap, dicium tiba-tiba jadi hitam. Ya, jadi jangan heran. Kalau saya diam terus kayak tadi tiba-tiba hitam legam, nah kamu harus cium saya sekarang juga ya. Tapi saya nggak mau ya. Bayangin itu ada jutaan miliaran orang. Ya. Ya, saya nggak mau. Jadi jangan aneh-aneh ya. Jangan kamu heran kenapa ngelihat saya tuh bicara, ngobrol. Karena ya, for your information, nggak semua yang ada di layar ini semuanya batu ya. Ini manusia, saya manusia kok. Ini masa nggak kelihatan manusia? Heran sama manusia yang bisa ngobrol ya.
Aduh, ampun. Shalom, Dream Chaser. Oh, bukan aku, Kak Erna. Oh, maaf, maaf. Salah target. Oh ya sudah. Dream Chaser, Shalom. Maaf Kak Erna, maaf. Maaf ya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa jadi hiburan Kak Erna. Iya. Bewok, buat kabar Bang Bewok? Ah, ah. Ah, Hah? ah, Puji Tuhan luar biasa. Kamu di ini Wichita Falls yang ada gua-gua itu. Kok jadi suaramu bergema seperti dalam gua? ya tuh mau di langit kan bukan urusan lo. Kenapa? Kan bukan urusan lo gua di gua atau di langit kan? Ya udah bukan urusan saya juga untuk naikin kamu. Jadi ya sudah. Dia dari dulu nggak mau open cam ya. Salve, salve Kak Lina, salve. Tuhan Yesus berkati. Joseph lawan Andar sekarat nagis. Nah, apa ini nagisnya? Sekarat lah saya, gimana nggak sekarat? Orang saya lawannya orang yang tidak berbobot ya, jadi saya sekarat. Bertubi-tubi saya itu jadi merendahkan diri saya gitu kan. Kualitas saya juga jadi berkurang gitu ya kan. Jadi saya itu downgrade istilahnya. Harusnya upgrade kan. Manusia itu di mana-mana harusnya upgrade. Dari hari ke hari dia bertambah kualitas. Betul nggak teman-teman? Nah makanya kalau kita menghadapi mereka itu lama-lama downgrade gitu. Jadi jangan GR ketika saya itu tidak live. Terus kemudian oh Joseph jadi kepikiran mu'alaf. Oh Joseph takut diajakin lagi diskusi. Iya sebenarnya betul. Kalau dia bilang takut ya ada betulnya. Karena saya takut tidak waras seperti kalian gitu. Coba kamu bayangin lama-lama ngobrol sama orang gila, kita bisa ketularan gila loh. Ada yang mau nyoba? Ngobrol lah sama mereka. Nah, kamu bisa ketularan gila punya mereka itu. Cobalah kamu hadepin orang gila. Nggak usah jauh-jauh di pinggir jalan, coba aja ngadepin mereka di sosial media. Ah, ketularan lah nanti. Aduh Tuhan. Nah, makanya teman-teman jangan nyuruh saya live tiap hari. Yang ada saya bisa ikutan sama kayak mereka gitu. Yang aduh saya ini kadang suka malas kalau lagi diskusi sama mereka tuh. Karena perut saya suka sakit dibuatnya, bukan karena kenapa-napa ya. Saya sekarang puji Tuhan sudah tidak pernah sakit kepala diskusi sama mereka. Dibawa enjoy, dibawa lucu aja. Karena mereka bikin sakit perut gitu, ketawa terus. Nah udahlah, pasti saya sudah tertanam di prinsip saya bahwa apa yang mereka ucapkan tuh nggak pernah bisa dimasuk dalam logika gitu kan. Sekelas Nandar, sekelas Zuma pun sama gitu. Jadi saya selalu buat santai aja. Itu sebab teman-teman ya, puji Tuhan lah ya. Oke, kita lanjut. Dua kata lucu, Yosef mu'alaf ya. Itu dia makanya. Dua kata lucu juga, Muhammad Nabi. Shalom Kak Atun. Aduh naik lagi ini. Udah jelas ya Kejadian 19 Nih, aku ayat bawa 32. data. Sekarang apa lagi? Apa lagi? Aku bawa data. Kamu buka Al-Maidah ayat 72. Biar kita Nggak usah, saya sama-sama langsung baca. bacakan aja. Nggak perlu saya lihat nih, saya meram. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Betul? Betul. Udah hafal saya ayat itu. Terus apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dinarasikan dari ayat itu? Nah, kan kalau orang-orang kafir kan masuk neraka. Kenapa memang? Iya, ini kan telah kafir kan orang yang berkata, ya kan? Ya, tapi kami nggak ada yang berkata Isa Al-Masih putra Maryam itu Allah. Karena yang kami percaya itu hanya Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Loh, itu Beda kan ya? sama dong. Beda. Itu kan bayi yang Beda. berbicara. Coba waktu kalau lahir, misalkan kan? sama, coba kalau sama sekarang. Coba sekarang kalau sama. Oke, kalau sama. Sekarang saya tanya. Isa disalibkan nggak? Enggak, diangkat ke langit kedua sama Ya sudah, Allah. di dalam Alkitab Yesus itu disalibkan. Coba baca Kalau dalam di Matius 26. Al-Quran, kalau di Matius Al-Quran 27, yang sorry. disalibkan itu orang yang diserupakan. Oke, orang yang diserupakan itu siapa? Yang nggak tahu mungkin muridnya yang berkhianat kali. Nggak tahu. Coba kalau nggak tahu Iya, tanya sama Allah. soalnya- Lagi gini ya, Kak Atun, sorry, Mbak Atun.
Al-Quran itu coba buka dalam surah Hud ayat pertama. Coba Mbak Atun saya minta tolong buka surah Hud ayat pertama. Surah Hud ayat pertama. Surat apa? Hud. Hud. Surat iya, Hud. 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 Mm-mm. Hud. Mm-mm. Surah Hud, Mana surah tuh? ke-11. Hud, Surah Hud. ke-11. Surah ke-11 jauh banget itu sampai 40. 11. 11. Surah ke-11. Hud. Ya. Ayat pertama. Ayat. Ya, coba baca. Ya. Iya. Ya, coba Alif enggak Lam ditampilkan dulu supaya kami bisa baca. Inilah. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Catat tuh. Al-Quran diturunkan, ayat-ayatnya tersusun rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Sekarang, kalau sudah klaim yang hebat, Al-Quran itu rapi, Al-Quran itu terstruktur, terperinci, kenapa di Al-Quran tidak tertulis siapa yang disalibkan? Iya, itu kan rahasia Allah biar manusia Berarti itu Allah mencari. bohong. Katanya diturunkan secara terperinci. Kalau masih rahasiaan berarti ada wahyu yang belum diturunkan. Berarti ada Al-Quran lain. Itu rahasia seperti hari kiamat. Seperti hari kiamat kan rahasia dong. Hari kiamat bukan rahasia. Hari kiamat kan katanya hari Jumat. Iya, tapi Udah kan bukan rahasia. waktunya itu maksudnya waktunya gitu, entah subuh, duhur, asar gitu kan Ya yang penting hari rahasia. Jumat. Pokoknya kalau udah ketemu hari Jumat udah siap-siap aja. Bawa tas, bawa koper, ya ngumpet deh. Di mana? Di kotak no sana. Duh, dibangun mahal-mahal di Arab, masa nggak dipakai buat jadi shelter? Kan yang penting hari Jumat. Mau waktunya subuh, zuhur, asar, lohor, apalagi maghrib, isya. Kamu buka Al-Maidah ayat 46. Apa? Al-Maidah ayat 46. Kenapa tuh? Nih. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat kan dulu sudah salah ya, sudah melenceng ya. Jadi Injil datang sama Nabi Isa atau Yesus. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan kamu. Siapa yang Apakah menurunkan? Tuhan kamu Siapa yang berdoa? menurunkan? Siapa yang Jibril. menurunkan? Jibril. Kenapa di situ ada kata kami? Waqafaina. Kami di situ Kami siapa? itu para malaikat. Kami itu para malaikat. Kami itu para malaikat. Berarti Ini Allah kan bosnya. Allah kan bos. bosnya. Terus kami itu para malaikat seperti Jibril, seperti yang mencatat amal baik, amal buruk itu karyawan. Karyawannya karyawan. bos Allah. Karyawannya bos Allah. Gitu. Ya Allah bukan bos, bosnya. itu Tuhan. Digaji Ya, berapa? bukan bos, Gajinya Tuhan. Katanya bos. Saya mau bertanya dibayarnya berapa? Dapat BPJS nggak? Dapat tunjangan nggak? Dapat Bukan tunjangan bos, nggak? Tuhan. Ya tapi kalau Ya. malaikat itu karyawan, dapat tunjangan nggak? Dapat tunjangan nggak kira-kira? Dapat THR nggak? Dapat surga. Itu Iya kan kan tugas dapat surga mereka. nih. Itu kan rumah dinas, itu rumah dinas. Surga itu rumah dinasnya mereka. Tunjangannya. Jadi malaikat Jibril itu menurunkan kepada putra Maryam, terus membenarkan. Nah, membenarkan kitab yang terdahulu, yaitu Taurat, karena Taurat sudah melenceng. Oke, Gitu. gini kita ngebahas tentang kitab-kitab yang diturunkan. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada berapa? Pertama kan Taurat. Kalau di Al-Quran ya, setahu aku Taurat, terus Zabur, Terus? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, dari 4 kitab itu mana yang sempurna? Kalau Taurat dulu sudah maksudnya udah di tangan-tangan orang nggak bertanggung jawab. Oke. Terus orang-orangnya juga nggak patuh.
Mereka menyembah patung, menyembah Oke, langsung aja. Saya tanya, batu-batu dari 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang paling sempurna yang mana? dulu sempurna, tapi setelah di Iya, tangan-tangan yang orang paling sempurna sampai sekarang itu pembangkang siapa? Yang mana? Yang paling sempurna sampai sekarang? Al-Quran, karena Allah Al-Quran. berjanji, karena Allah Allah berjanji berjanji untuk menjaganya sampai hari untuk menjaga kiamat. sampai hari kiamat. Oke, berarti Sampai Allah kamu hari banyak janji. kiamat. Dengerin. Jadi gini, Allah kamu nggak jauh beda sama sales-sales. Kenapa? Kebanyakan janji. Udah 3 kali janjinya nggak terpenuhi, janji keempat baru terpenuhi. Kenapa? Karena begini logikanya teman-teman. Kenapa saya bertanya seperti ini? Ini kan 4-4-nya kitab diturunkan oleh Allah. Diturunkannya oleh Tuhan yang maha sempurna, yang maha bijaksana, maha mengetahui. Saya bukan merendahkan profesi ya. Tapi teman-teman yang sales berbangga lah. Kenapa? Karena kalian lebih sempurna, lebih jauh unggul daripada Allah. Kenapa? Allah itu perlu janji 3 kali. Iya, Janjinya oleh gak Tuhan ya. ditepatin. Tiga-tiganya gak dapat ditepati. Ini gak sempurna yang pertama Taurat. Kenapa? Karena bisa diotak-atik. Ya nggak apa-apa, saya terima teman-teman. Yang kedua, Zabur juga sama, diotak-atik. Berarti nggak bisa dijaga. Yang ketiga, Injil sama katanya diotak-atik. Berarti Allah ini gak jauh beda dari kita yang mahasiswa bahkan. Kenapa? Karena semua yang katanya 3 kitab diturunkan Allah ini belum sempurna. Makanya perlu disempurnakan oleh Al-Quran. Revisinya baru sempurna di yang keempat kali. Lebih parah dari saya yang gak revisi skripsinya. Ya, coba berpikir. Revisi, Allah ya, loh, direvisi. Tuhan loh, Tuhan maha teliti, jauh lebih mulia daripada manusia. Mahasiswa saja teman-teman, mahasiswa saja kalau skripsi itu sampai berkali-kali revisi berulang-ulang ya toh. Ternyata Allah juga sama. Perlu berkali-kali sampai 3 kali lebih baru akhirnya sempurna. Sekarang kalau misalkan saya secara logika, ini Tuhan loh. Masa memberikan firman perlu diulangin? Karena yang pertama gagal, yang kedua gagal lagi, yang ketiga lebih gagal, yang keempat baru sempurna. Kan aneh. Coba secara logika ada yang berani bantah? Ini secara logika loh. Nggak usah pakai dalil dulu kalau teman-teman Islam nggak berani. Coba secara logika sekarang saya tanya. Kalau teman-teman memberikan, membuat tulisan, karya tulis ilmiah atau skripsi atau artikel atau apapun. Kalau direvisi berkali-kali wajar nggak? Wajar, artinya kalian memang manusia biasa. Kalau nggak direvisi pun wajar nggak? Nggak wajar, karena itu berarti kalian hebat. Setuju? Oh, kalau tulisan ilmiah, artikel, skripsi kalian nggak ada revisi sama sekali, itu berarti kalian orang yang melebihi Allah. Karena ternyata ada yang mengaku sebagai Tuhan harus revisi 3 kali, keempat kalinya baru sempurna. Begitu. Jadi kalau secara logika, teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya juga teman-teman lain yang punya karya tulis kalau direvisi berkali-kali, ingat ya, Allah bersama kalian. Bener loh. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kalian, bersama-sama ngerjain revisi ya. Ferry Ahmad kamu naik, kamu ini akun yang ini kan katanya mu'alaf bukan nih Ferry Ahmad ini. Coba naik. Diskusi yang elegan pakai data. Kita bahas tentang Yesus curi keledai, melanjutkan diskusi siapa? Gurunda kamu Nandar. Berani nggak Ferry Ahmad? Thank you moderator sudah dipin. Saya jadi notice ada dia nih. Kalau nggak salah dia yang ngaku mu'alaf ya. Nah, kamu saya Murtadin. Kita sama-sama ya, sama-sama meninggalkan. Yang menjadi perbedaan adalah saya meninggalkan gelap, nah kamu malah masuk ke dalam gelap. Nah, ya. Silakan naik Ferry. Silakan, saya sudah undang kamu naik ya. Silakan. Saya nggak pernah takut dengan orang-orang yang mengaku mu'alaf. Siapapun di dunia ini saya nggak pernah takut dengan orang-orang yang mu'alaf. Kenapa? Karena silakan teman-teman buktikan dari kualitas mereka. Orang-orang yang meninggalkan Kristus ketika mengikuti ajaran junjungan yang buta huruf, lihat kualitas mereka. Memang terbukti, nggak? Ngomong kayak gini bukan menghujat merendahkan pribadi, tapi ajaran. Lihat, ajaran itu menentukan. Ya. Naik, oke. Berarti si Ferry tadi nggak mau ya, oke. Berarti saya ganti dengan yang lain. Saya lagi nungguin Ferry, Umar maaf ya. Ya teman-teman bantu tap-tap layar ya, terima kasih. Dikencangkan tap-tap layarnya teman-teman. Ya kita menuju 500k.
Shalom Umar. Selamat Selamat sore. sore. Ya, selamat sore Umar. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Islam. Boleh minta tolong buka kameranya Pak Umar? Boleh. Bagaimana? Ya, silakan Pak Umar. Ya, Ya, saya numpang. ada yang mau ini. ditanyakan disampaikan. Ya, Allah kamu dengan Allah saya beda nggak? Allah sama Allah. Allah sama Allah. Gelar Allah itu hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Di luar itu termasuk Allah negeri Makkah itu hanya mengaku-ngaku. Kamu atau tidak? Kenapa? Sama atau tidak? Allah kamu dengan Allah saya. Tadi saya sudah jawab. Gelar Allah yang sejati itu hanyalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Di luar itu seperti Allah negeri Mekah itu hanya ngaku-ngaku. Berarti khusus untuk Kristen, tapi Allah kamu nggak adil. Kenapa? Berarti Allah kamu nggak adil khusus untuk orang Kristen. Loh, Allah kamu juga kalau mau dibilang tukang klaim juga ada loh. Allah saya, Allah kasih rezeki semua orang kafir, orang Buddha, orang Islam. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wa man Dalilnya. yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Artinya bertakwalah kata Allah dan berusaha bertawakal kepada Allah, maka Allah mudahkan jalan kesempitan hidup engkau. Kamu mau bawa surah At-Talaq itu. At-Talaq itu. Kita uji At-Talaq kamu. Dengerin ya. Ini surah paling saya suka untuk menentukan Islam itu egois. Kita baca. Kamu pikir At-Talaq itu adalah berbicara mengenai rezeki? Enggak, berbicara mengenai cerai. Namanya juga talak. Nih, makanya jangan asal ngomong. Kalau di room Joseph tuh jangan asal ngomong. Saya kasih tau aja ya. Kalau kamu asal ngomong, kamu babak belur. Kamu bawa dalil itu nggak ada hubungannya dengan rezeki. Kamu bawa dalil itu hubungannya dengan talak. Nih, saya naik pakai akun yang lain ya. Untuk bisa buka merah. Bentar teman-teman. Set. Mana nih? Nah. Ngomong soal rezeki. Mana akun saya yang request sebentar ya teman-teman ya. Saya naikkan akun saya yang. Nah, nggak usah ngobrol dulu. Mau datanya. Nggak usah ngobrol dulu. Saya mau nampilin datanya. Jadi saya pakai akun ini ya. Kita lihat di sini. At-Talaq tadi yang kamu bacakan itu At-Talaq ayat 3. Tapi kamu berani nggak baca dari ayat pertamanya? Nih. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka mengenai cerai. Dari mana Allah ini adil kalau yang ayat ini, surah ini berbicara mengenai perceraian? Hah? Ini berbicara mengenai perceraian, tidak berbicara mengenai keadilan. Dapat dari mana kamu Allah itu berbicara mengenai? Hah? Ini ngomongin tentang cerai. Nih, kamu mau baca ayat 3-nya? Dibaca di ayat ketiganya yang tadi kamu baca nih. Di sini dikatakan apa? Kamu baca di ayat ketiga, kenapa kamu bacanya itu terputus-putus? Nih, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ini berbicara mengenai perceraian. Istri Nabi yang diceraikan dapat rezeki. Kamu Ngawur kamu bawa dalil ngaco. Kamu pikir saya itu gampang dibodohi kayak junjungan kamu? dengerin. Bilang perceraian kamu aja nggak sunnah. Saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Sebelum kamu buktikan dalil yang benar. Malah kayak orang gila. Lihatlah. Saya nggak ada waktu nanggepin orang gila kayak kamu. Saya nggak ada waktu. Maaf ya. Saya turunkan. Pahit. Ya. Saya turunkan aja ya teman-teman ya. Sorry. Saya turunkan aja ya. Kok itu dalil mengenai rezeki istri Nabi yang diceraikan ada hubungannya dengan orang kafir? Itu gak jelas itu loh dalilnya. Hah? Itu dalil teman-teman. Itu untuk istri Nabi dapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Nih.
Dia kan tadi mengutip nih At-Talaq ini nih. Wa yarzuqhu min haitsu la yutahzib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Niscaya begini, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah emang terkesan buat orang-orang yang bertawakal, tapi kamu baca ayat sebelumnya, ini berbicara mengenai istri Nabi. Mereka karena berbicara merayan, nggak ada hubungannya ini, ya. Jadi jangan menipu. Ini tentang perceraian, tidak ada hubungannya dengan rezeki, ya. Dengan rezeki itu nggak ada hubungannya. Oke, teman-teman bantu tetap layar ya. Ini saya nggak ngerti akun saya yang ini kok kena lag sih. Jaringannya bagus padahal. Oke, kita lanjut ya. Nggak baik kau menghujat seperti itu nggak menghujat, itu fakta kok. Nggak ada dalilnya itu. Itu berbicara mengenai perceraian, ya. Kok malah ketawa? Saya turunin ya, soalnya nggak jawab. Jelaskan dari ayat 1 Jo. Nah ini ayat 1 ini tadi ya mungkin sempat putus-putus. Nih. Ayat 1 ini berbicara mengenai ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun. Makanya dikatakan surah At-Talaq ini karena berbicara mengenai perceraian. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya wajar. Ini berbicara mengenai junjungan kamu yang tukang cerai. Ribet, saya nggak mau berbicara lebih lanjut karena malah saya ngomongin soal perceraian karena itu salah satu orang yang mengingkari berkat Tuhan. Karena di dalam kekristenan pernikahan itu sampai alam maut yang memisahkan, bukan ini. Karena Yesus sendiri mengatakan sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Nah ini kalau saya bacakan ini, ya saya merasa bahwa saya telah merendahkan sakramen yang begitu luar biasa sakral ya. Makanya saya bingung loh. Kenapa mereka itu merasa agama mereka menyempurnakan, padahal mereka bahkan merendahkan esensi dari perkawinan loh. Nah, ini namanya merendahkan loh. Kita lanjut ya. Iya, orang bercerai dikasih rezeki. Ya, di dalam kekristenan orang yang bercerai itu ya dikatakan apa? Mereka yang kawin lagi setelah mereka cerai itu apa? Mereka telah berzina loh. Beda kualitasnya kan. Luar biasa lah ajaran mereka itu. Ya, oke, silakan naik ya, silakan bantah. Itu tadi orang itu nggak mau naik lagi karena dia tahu sudah terbongkar kebohongannya, sudah terekspos ya. Nggak bisa di sini tuh nggak bisa cuman baca mantra, saya dipikir saya nggak tahu artinya. Nah, kalau lagi debat Sinandar baca, kamu pikir saya nggak bakal cari? Sekalipun saya nggak tahu, saya bakal cari itu. Saya bakal memorize ayat terakhirnya. Jadi tipsnya kalau di dalam Islam teman-teman, FYI aja ya. Ini sebenarnya nggak penting sih, tapi ya mungkin ya. Ini tips dari teman saya juga yang seorang tahfiz. Kalau mau menguji hafalan orang, dia itu tahu awal ayatnya dan akhir dari ayat tersebut. Ya, misalkan yang tadi. Nah itu, jadi kita harus cermat. Makanya gini ya, kalau berbicara mengenai mereka pikir mereka menggunakan bahasa asli karena orang Kristen nggak ada yang tahu. Yang penting mereka bacakan artinya apa, mereka bodoh amat. Makanya hati-hati diskusi sama mereka, ya. Nah inilah makanya harus cermat. Oke, kita lanjut ya. Bertobat kembali, Cep. Saya sudah bertobat, ngapain saya bertobat lagi? Bertobat dari siapa saya? Bertobat dari Muhammad saya sudah saya. Saya menerima Yesus. Gitu ya. Saya telah menerima Yesus, makanya saya bertobat. Betul, saya bertobat dari junjungan kamu. Oke, kita lanjut ya teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Ini nggak ada lagi Islam kah? Sudah hilang, sudah selesai. Udah hilang ini, nggak ada lagi nih penonton saya 780 orang, hampir 800 semuanya Kristen ya. Semuanya oten ya, nggak ada lagi yang Islam. Silakan teman-teman, ada yang Islam. Kita cari dulu teman-teman Islam ini di mana untuk diskusi. Shalom. Oh belum. Shalom Papa Ben. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Shalom.
Shalom, shalom. Shalom. Kristen atau Islam, bro? Katolik bang. Oh, Kristen Katolik. Ada yang mau disampaikan karena saya lagi mencari teman kita yang Islam dulu. Sorry bang, kepencet. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa bro. Tuhan berkati ya. Amin. Oke, shalom. Oke, kita lanjut ya. Masa Tuhan teraniaya? Ya Tuhan teraniaya karena kamu yang menganiaya dia, termasuk junjungan kamu itu loh, Muhammad menganiaya Yesus untuk kedua kalinya. Tukang jagal gitu. Oh, Yesus itu dianiaya nggak apa-apa karena dia justru tidak pernah membalaskan. Jadi gini, moral yang dapat kita pelajari dari penderitaan Yesus adalah ketika kita diadili, dihakimi, sekalipun kita benar, kita akan mendapatkan upah kita. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita tidak menuntut balas. Ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu bukan berarti sekonyong-konyong kalau diisengin kita diam aja, no. Artinya kita tidak menaruh dendam. Kalau kita bisa membela diri, silakan membela diri. Apakah Yesus ketika menerima hukuman kayu salib, Yesus diam saja? No. Kau baca ketika Yesus diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Pontius Pilatus. Yesus membela diri kan? Ketika Yesus berbicara, ketika Pilatus bertanya, apakah engkau mengaku sebagai Raja Yahudi? Yesus menjawab, ya kan? Engkau yang mengatakan itu, bukan aku, dan seterusnya. Artinya apa? Hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu kasih yang tegas. Selagi kamu bisa membela diri, silahkan. Yang diajarkan Tuhan Yesus bukan kita tidak membela diri, tapi kita jangan menaruh dendam. Gitu ya. Beda dengan junjungan kamu, nanti saya bongkar loh junjungan kamu itu dalam Al-Qur'annya, dalam kitabmu yang katanya suci itu nanti mengajarkan dendam dan seterusnya. Itu beda loh. Ya. Gitu. Berhala di belakang host. Oh, latar belakang saya mohon maaf ini bukan yang harus ngantri puluhan tahun, harus belajar, harus bayar 100 juta atau berapa ratus juta gitu ya. Hanya untuk muterin kotak, kemudian juga memakai pakaian yang meniru teman-teman dari kaum Buddhis, hanya saja warnanya putih. Enggak, jadi ini bukan berhala ya, jadi bukan. Ini Tuhan Yesus ketika kita mau melihat Yesus, ketika kita hendak merasakan hadirat Tuhan, kita datang ke gereja, nggak perlu bayar, nggak perlu ngantri bertahun-tahun ya, makanya minim korupsi. Kalau ke Vatikan itu nggak ada korupsi dari Vatikan, karena kami ke sana itu nggak perlu nabung, nggak perlu buang-buang duit ya. Begitu ya, karena hadirat Tuhan itu bisa ada di mana saja gitu ya, karena Yohanes 4 ayat 22 sampai 23, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah kami tidak terbatas tempat, apalagi objek, mau itu kubus, mau itu batu ya, Allah kami itu maha hadir ya. Kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf ya, soalnya saya juga nggak nyebut merek sih ya. Kalau saya nyebut merek mungkin boleh, saya nggak nyebut merek gitu ya. Oke, 1 menit lagi menjelang doa malaikat Tuhan. Iya, saya melihat waktu kok. Saya juga punya alarm. Jadi terima kasih buat yang sudah mengingatkan. Belum, masih jam 17.59. Ya, kita lanjut ya. Mencerahkan umat. Orang Kristen sudah tercerahkan oleh Yesus. Yang belum tercerahkan itu loh, yang gelap, yang hitam legam, yang mengikuti junjungannya, suka di tempat-tempat gelap. Gereja itu adalah tempat bagi orang-orang yang membutuhkan penyembuhan, orang-orang yang membutuhkan ketenangan, dan kita pun dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai terang dan garam dunia. Kamu nggak perlu dicerahkan, kamu sudah memancarkan cerah Kristus, cahaya Kristus. Ya, yang perlu dicerahkan itu mereka karena mereka gelap. Aduh, ampun. Oke, mari kita doa dulu teman-teman. Kita berdoa doa malaikat Tuhan dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman-teman ya. Kita lanjut ya. Jadi buat teman-teman yang baru mendengarkan pertama kali, doa malaikat Tuhan adalah salah satu doa tradisi dalam gereja yang kami merenungkan peristiwa kedatangan firman Allah menjadi manusia, atau kita menyebutnya sebagai inkarnasi. Dalam peristiwa itu kita merenungkan bagaimana Bunda Maria sebagai hamba Allah yang begitu taat dengan kedatangan juru selamat yang akan dikandungnya, yang akan dilahirkannya dan akan dibesarkannya, hingga nanti ketika Yesus putranya disalibkan, ia setia menemani putranya. Dan ketika putranya di kayu salib berkata di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan inilah ibumu, maka Maria juga menjadi bagi bunda kita bersama. Gitu ya. Jadi bukan kita meminta doa kepada Maria, bukan. Kita berdoa bersama Maria. Karena orang Kristen mengenal hidup kekal. Sekalipun orang siapapun itu, mau Maria, mau Paulus, mau Petrus, kita tidak lagi melihat secara kasat mata di dunia ini. Mereka sudah wafat, sudah berpulang, terangkat jiwa raganya. Tapi kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Kristus. Karena Kristus sendiri telah menjanjikan dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Jadi tidak ada istilahnya orang mati tidak berguna. Di dalam kami, kepercayaan dan keimanan kami sebagai orang Kristen, orang-orang yang telah menyelesaikan kehidupan di dunia, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga sesuai dengan kitab Wahyu. Ya, bagaimana orang-orang kudus mengelilingi tahta Allah. Oke? Gitu. Makanya kalau mau merasakan hal yang sama, tidak sendirian di dunia, kita mempunyai saksi-saksi awan sesuai dengan Ibrani, ya kamu jadi pengikut Kristus. Kalau kamu mengikuti junjungan kamu, ya sama seperti junjungan kamu. Masih dikubur, tidak mati, tidak menjanjikan kepastian hidup yang kekal, tidak menjanjikan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya kan? Yesus itu selama seumur hidupnya selalu mewartakan untuk pertobatan, lahir baru, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Begitu. Tapi kalau junjungan kamu nampaknya sulit bagaimana bisa mengambil bagian dalam kerajaan ya. Karena kalau berbicara mengenai hal-hal yang dijanjikan oleh junjungan kamu lebih ke arah duniawi ya. Itu teman-teman bantu tap-tap layar ya. Ini hujan, puji Tuhan ya, hujan di sini. Teman-teman mungkin yang ada yang hujan ya, kita berdoa semoga hujan ini mendatangkan berkat. Siapapun di luar sana ya, nggak hanya basah becek. Itu menurutmu Asep? Nggak menurut saya. Itu menurut orang-orang yang percaya dengan Tuhan ya. Kalau orang mengaku sebagai beragama, beriman, kita beriman beragama bukan hanya sekedar status tapi juga keselamatan ya. Kalau di hidup dunia saja kita mau selamat, apalagi di kehidupan setelah dunia, ya. Jadi jangan mau diiming-imingi dengan surga 72 bidadari, ya. Karena kalau cuma, wah, kita tuh dapat 72 bidadari, main-main aja sono ke mana kayak gitu yang bisa dapat lebih, ya. Micet banyak. Ngapain surga capek-capek lagi juga terlalu suci dan kudus. Surga disamakan seperti, mohon maaf, tempat prostitut. Ya, karena di surga itu kudus. Bayangkan, begitu kudusnya surga, masa harus disamakan seperti apa yang ada di dunia. Jadi jangan, kalau di negara kita tuh jangan anti dong kalau misalkan menjanjikan 72 bidadari, itu kan simulasi. Nah, biarin masyarakatnya itu biar nanti di sana nggak kagetan gitu, udah terbiasa gitu kan. Jangan jadi aneh, ini tempat maksiat, ini bukan tempat maksiat, ini simulasi. Ya, betul nggak? Lo kalau dengerin, kalau berbasis kekristenan beda, itu baru ya. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang pencabul, pezina, pemburit, dan seterusnya, pencuri, pemfitnah, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau pakai itu ya nggak bakalan ada. Tapi kalau menggunakan junjungan yang buta huruf, ya harusnya kamu terima, itu termasuk bagian simulasi. Lo bahkan, teman-teman nggak percaya sama saya. Coba tanya sama mereka. Nggak cuman 72 bidadarinya disediakan. Tempatnya untuk begituan juga disediakan. Disediakan dipan-dipan yang berjejer. Waduh. Saya nih. Ini produsen-produsen kasur, entah King Coil, entah apa itu harus
Coba deh tanya sama itu Kak Atun, bisa nggak punya kenalan orang dalam Olo Company nggak? Itu bisa nggak kerja sama vendor suppliernya itu ya? Supaya jangan pakai kasur Palembang gitu loh. Masa nggak enak ya 72 ganti-gantian gitu kan? Nggak enak lah ya. Pegel harus King Koil lah minimal ya saya rasa ya. Atau mungkin ada merek-merek lain teman-teman boleh ajukan ya. Gitu. Gladi resik. Iya, jadi di kami nggak ada. Di kami itu kawin mawin itu sudah tidak ada. Karena kami hidup bagaikan malaikat di surga. Gitu. Yesus janji 100 istri. Nah ini kalau pakai kacamata Islam ya akan ditagih. Janji Yesus di dalam Alkitab dikatakan ketika kita mampu untuk merelakan kehilangan satu istri, kehilangan anak, kehilangan kita akan diganti 100 kali lipat. Bukan berarti kita punya 100 anak, 100 istri, 1 suami. Islam. Untung waktu itu Muhammad belum lahir. Coba kalau lahir matanya langsung terbelalak. Langsung percaya Yesus dia. Ditinggalin negeri Mekahnya itu. Kenapa? Loh Yesus bisa janjiin 100. Wah lumayan. 72 dikurang 100 dapat bonus. Dari Yesus 28. Wah, langsung percaya Yesus dia. Untung belum lahir tuh orang. Untung belum lahir ya. Kalau lahir wah udah pasti paling depan ngikutin Yesus. Ya. Nah karena pemikirannya junjungan sama pengikut sama. Ketika Yesus menjanjikan diganti 100 kali lipat itu secara harafiah ya mereka pikir kalau kehilangan istri 1 diganti 100 gitu kan. Oke. Itu bukan begitu. Artinya apa? Artinya kita harus rela kehilangan karena Tuhan akan menjanjikan yang lebih berharga dari apa yang kita punya. Itu perumpamaan itu. Jadi bukan beneran kehilangan satu pulpen terus pulpennya diganti 100 ya buat apa gitu kan. Ya. Enggak ya, nah itu makanya saya bilang untung waktu itu junjungan kamu belum lahir. Kalau junjungan kamu lahir kayaknya nggak ada Islam karena bakal pakai Kristen dengan dalil diganti 100. Wah junjungan kamu matanya terbelalak gitu kan. 100 dapat 100 saya gitu kan. Jangan ya, cara memahami Yesus itu dengan pendekatan orang Yahudi dan orang-orang intelektual. Ya, jangan pakai kacamata orang yang buta huruf, nanti susah memahami Yesus. Yesus harus dari kacamata orang yang intelektual, orang yang tulus hatinya mencari kerajaan Allah, karena Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya atau sisanya akan ditambahkan kepada kamu. Ya, melihat Yesus itu jangan dari kacamata orang yang buta huruf, orang yang penuh nafsu, tukang jagal, apalagi ya, gitu. Jangan, tapi melihat Yesus dari kacamata orang yang tulus mencari kebenaran kerajaan Allah. Gitu. Jadi kita memahami perkataan Yesus itu bukan dari harafiah. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ya kan? Saya nggak lagi menghujat, nggak lagi menghina. Ini sebagai reminder, pengingat kita bersama. Kalau di mereka dijanjikan 72, ya kalau misalkan mereka ngebalikin perkataan Yesus diganti jadi 100 gitu. Udah dibilang 100 kali itu bukan hanya istri. Kalau kamu mau harfiah, Yesus juga menjanjikan di situ kalau kamu kehilangan istri, anak, suami, ya berarti kamu juga nggak hanya menerima istri, menerima anakmu jadi 100 kali lipat. Misalkan anakmu 4 jadi anakmu 400 gitu kan. Enggak kayak gitu Islam. Nggak semua jadi perhitungan. Jadi bilang melihat Yesus jangan dari kacamata junjungan kamu ya. Silakan Rifa Ipai, kamu naik deh diskusi sama saya. Yuk, kamu terima nggak cuman punya 100 istri nanti, punya 100 anak, punya 100 nenek, punya 100 kakek, punya 100 sepupu gitu kan. Udah dibilang, di situ nggak cuman istri yang disebutkan, anak, suami, keluarga, kerabat. Ya, 100 istri itu udah. Lalu punya bini 4, nah dikali 4 tuh. 4 bini 400, iya, mertuanya 400. Ngerti ya, nggak semuanya itu jadi harafiah ya, tapi itu mempunyai makna yang mendalam. Oke Islam, jadi jangan berpikir seperti itu. Kita lanjut ya. Silakan. Shalom Atun. Ya, nggak mau bicara, minta naik tapi nggak mau bicara, ya sudah. Iya, jadi paket lengkap. Sudah istri, suami, anak, mertua, menantu gitu kan. Mandi bro, saya udah mandi. Yang perlu kamu suruh mandi itu junjungan kamu. Hidupnya di padang gurun. Coba dapat airnya dari mana? Jangan kamu lari ke Yesus ya. Yesus itu hidup bersama dengan orang-orang Yahudi. Yesus itu berbicara dengan perempuan di dekat sumur. Otomatis dia mandi. Pernah ya, kan ada sumur. Junjungan kamu pernah nggak tertulis?
Orang jangan lupa loh, ada dalilnya junjungan kamu itu suka buang air kecil, mohon maaf ya, itu disimpan, ditampung di dalam wadah terus disimpan di bawah kasurnya. Tempat tidur. Ada itu dalilnya. Nanti ketika ada orang yang terbiasa untuk menjadi ART atau asisten rumah tangganya itu biasa membersihkan, kemudian ketika junjungan kamu hendak mau buang air, nah itu ternyata hilang, ditanya, dibuang, ya kan? Kata asisten rumah tangganya, dibuang kemana? Gitu. Saya minum. Ya itu udah kelihatan lah secara aturan MCK ya, itu nggak bagus itu, masa pembuangan air seni disimpan di bawah kasur, nggak bagus lah. Yesus suci-sucinya Yesus. Kalau kamu bilang junjungan kamu suci, lebih suci mana dengan Yesus yang mampu untuk mengatur alam semesta? Udah diakui sama teknisi kampung tadi, nabimu junjungan kamu manusia biasa, bukan Tuhan. Nah itulah Yesus itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan jadi manusia saja, dia tidak seperti junjungan kamu. Itu mah kelewat malas dan jorok kalau menurut saya. Ada, tapi emang ada dalilnya junjungan kamu tuh pemalas, makanya perlu bertobat, beristighfar. Kan ada kan waktu debat sama Nandar kemarin saya tampilkan kan dalilnya ya, bukan bohong-bohongan kan, ingat gak teman-teman? Ada dalilnya, junjungan kamu tuh pemalas, makanya kudu istighfar 70 kali sehari. Ya itulah ya, dibuktikan dari cara hidupnya. Jorok ya. Monolog kau Sep ya, kau nggak mau naik jadi aku monolog. Nah kau naik coba, udah aku undang kok. Kalau kau nggak mau aku monolog, dialog kita. Kan? Kalau saya monolog ya teman-teman yang Islam ya sadar diri. Kenapa saya monolog? Karena kalian tidak berani naik. Coba kalau saya diam saja. Sudah saya bilang, saya itu bukan batu yang kalian cium dan usap. Kenapa saya ngomong ini loh? Saya ini manusia, bukan batu yang turun dari surga seputih susu, menghisap dosa, menyerap dosa jadi hitam legam. Jadi saya ini punya kesempatan berbicara, menyampaikan ya. Itu loh. Silakan, kalau mau saya jangan monolog ya kamu naiklah, diskusi, dialog jadinya. Saya tidak monolog gitu kan. Ini dari tadi saya nggak ditemani oleh mereka ini. Ya, shalom, Atun. Balik lagi, Atun. Nih, Sep. Apa? Sep. Tadi kan kamu lagi bahas kerajaan Allah ya. Tuh lihat, kamu buka surat An-Nur Ya, kamu ayat bukain. 42. Kamu bukain nggak apa-apa. Kamu bukain nggak apa-apa. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Oke, good. Hanya kepada Allah kembali seluruh makhluk. Oke, Kak Atun buka An-Nur ayat 42 itu. Saya bukakan surah Al-An'am ayat 108. Nanti kita buktikan Allah kamu itu pelin-pelan. Di situ tertulis kepada semua Allah lah. Kepada semua Allah, kepada semua makhluk lah. Kepada Allah lah semua makhluk kembali. Ya kan, di situ tertulis. Nah, kita buka dalam surah Al-An'am 108. Coba Karena bacain. Allah kamu itu pelin-pelan. Bacain. Kak siapa namanya? Kak Atun buka di dalam apa? Di dalam An-Nurnya. Nih. Ya coba bacain kamu. Ya Kak Atun buka dulu An-Nurnya ayat 42. Nanti kita sandingkan dengan Al-An'am 108. Allah kakak itu tidak konsisten nih. Baca. Tadi kan kepada Allah lah semua makhluk kembali ya teman-teman. Baca di sini. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Jadi yang benar yang mana? Kepada Allah atau kepada Tuhan masing-masing kita semua nih selain Islam? Baca. Janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Kan berarti ada Tuhan selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali. Jadi yang benar kepada Allah atau kepada Tuhan kami masing-masing? Kak Atun, coba baca. Misalkan kamu menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu akan dikembalikan ke dia, tapi dia nggak Ya bakal sudah, mengakui. berarti ternyata ada Tuhan dan ada kuasa lain yang mampu mengembalikan manusia ke hadiratnya, yaitu ilah-ilah lain. Berarti Allah kamu bukan satu-satunya Tuhan. Nih, Konsekuensi logusnya. Jadi. Makanya baca, dibuka aja An-Nur ayat 42-nya Kak. Dibuka, itu kan ada logo rantai tuh, yang semua makhluk titik. Nah itu kamu bukain coba. Kamu klik nih. logo rantainya. An-Nur ayat 42. Jadi
Kalau yang nggak nyembah Allah namanya golongan kafir. Ya berarti selain Allah ada lagi Tuhan lain kan? Karena kemudian Iya kepada Tuhan banyak, mereka ada lah tempat kembali. patung. Loh Ya, ini ada iya. Tuhan mereka. Tuhan ada banyak. Ada patung ya. Mereka yang orang Ya yang berarti bersifat Allah ya. itu satu-satunya bukan? Kan syahadatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Mm-mm. Allah. Nah ternyata ada Tuhan lain, berarti Allah itu bohong dong. Itu kan orang, itu kan hawa nafsu orang Ya seperti udah, Musa. mau hawa nafsu, mau Ya. apapun itu berarti Allah tukang tipu, tuti. Ya ternyata ketika mengklaim dirinya hanya satu-satunya, ternyata bukan satu-satunya. Ya bukan satu-satunya ya, tapi salah satunya. Loh. Jadi jangan mengklaim satu-satunya. Kalau satu-satunya ya the only one. Contoh gini, kalau kamu ngerayu pasangan kamu, ya kamu cantik, kamu satu-satunya di hati aku. Ya nggak mungkin ada yang lain. Mau itu istilahnya temen kayak ya nggak. Kalau kamu sudah berani bilang satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Paham? Islam. Jadi kalau misalkan diakui ada Tuhan lain, berarti bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Ya. Jadi jangan inilah ya, jangan suka ngeles lah ya, kayak bajai aja ini. Ya, saya paling sebel. Makanya saya berani loh bongkar satu-satu ini kan. Kalau teman-teman lihat dari tadi selama diskusi, sepanjang diskusi jadi terbongkar satu persatu kan ajaran mereka yang sesungguhnya kayak gimana. Dari mulai hal-hal simpel sederhana ketika diklaim bahwa Allah mereka satu-satunya Tuhan, ya ketika mereka selalu mengucapkan la ilaha illallah, Tuhan hanya satu, Tuhan itu hanya Allah, tapi ternyata ada Tuhan lain selain Allah, ya berarti bukan satu-satunya tapi salah satunya. Gitu ya, salah satunya ternyata bukan satu-satunya. Gitu ya. Silakan dibantah ya. Narasi saya yang berdasarkan dalil kalian sendiri itu silakan dibantah. Dibantahnya dengan data, dengan dalil. Kalau bantahnya cuman salah, bohong, nah itu orang gila juga bisa. Silakan bantah dengan dalil juga, karena saya pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil saya nggak mau, teman-teman. Kenapa? Buang-buang waktu. Kalau pakai dalil saya rasa teman-teman Kristen akan lebih tertarik, karena ternyata ada dalil yang bisa membantah dan mematahkan keyakinan Joseph atau keyakinan orang Kristen yang dibantu oleh Joseph gitu loh. Kalau nggak pakai dalil ya, mohon maaf sia-sia. Dalil ya. Silakan teman-teman yang Islam, ada yang mau dibantah? Kalau nggak ada berarti saya lanjut lagi ini. Semakin lama semakin terbongkar ini, saya rasa. Ya nggak teman-teman? Semakin terbongkar ini. Sayang sekali ya, nggak ada yang berani naik, nggak ada yang berani bantah. Berarti hari ke hari kita bisa mengetahui ajarannya satu persatu ya. Karena internet kita tahu sesungguhnya ajaran mereka. Ya. Dengan internet ini kita tahu ajaran mereka yang sesungguhnya. Kalau nggak pakai internet, nah jadi tertutup ya. Gitu. Kafir mau ke surga, saya bukan mau ke surga, saya sudah pasti ke surga. Kalau mau belum tentu, tapi kalau pasti ya nggak perlu mau, pasti. Mau nggak mau saya akan ke surga. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang telah menjamin itu. Ya, jadi orang Kristen bukan mau, orang Kristen sudah pasti. Kalau mau belum pasti. Tapi kalau pasti ya mau nggak mau sudah pasti. Paham? Ya. Kalau Islam ke surga pasti. Beda dengan Kristen, kami mau nggak mau harus ke surga. Karena siapa? Karena junjungan kami Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kami. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata teman-teman, supaya di mana aku berada kamu berada. Ya, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Tuh, coba dibaca. Setelah aku pergi dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa, yaitu di surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi mau nggak mau kita ikut Yesus nanti. Ya, mau nggak mau kita yang ikut Yesus, kita menghidupi iman kita dengan perbuatan, kita yang berusaha untuk hidup kudus, kita akan diangkut oleh Tuhan Yesus untuk berada di mana Tuhan Yesus berada, yaitu di dalam kerajaan Bapa di surga. Ya, jadi bukan ada mau lagi, mau nggak mau kami itu nggak ada pilihan gitu loh, ya. Mau nggak mau kami itu nggak ada pilihan lain selain ikut Yesus ke surga. Tapi kalau kalian mupeng, muka pengen, ya nggak bakalan bisa lah, karena
Ya, jadi jangan berharap. Kalau hanya berharap tidak bisa terrealisasikan ya sudah, hanya angan-angan. Tapi kalau mau terrealisasikan silakan. Kalian mengikuti satu-satunya jalan dan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu tadi sudah saya sebutkan dalilnya, bukan omong-omong belaka, itu perkataan Tuhan Yesus asli ya. No bokis ya. Kalau junjungan kamu kan ngomong pasti pelin-pelan ya. Pelitat-pelitut gitu. Kenapa pelin-pelan ya? Coba tanya sama ustadz-ustadz kalian. Dibilang katanya rahmatan lil alamin. Ya, Nandar, UCPI ngomong rahmatan lil alamin ya. Arsalnaka rahmatan lil alamin, diturunkan Rasul itu. Tuh, tapi kalau rahmatan lil alamin, kenapa di dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 junjungan kamu bilang aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. PHP namanya istilahnya teman-teman ya. Betul nggak saya bilang PHP? Betul nggak saya bilang PHP? Kenapa gini? Saya tadi sempat bilang ya di awal, membahas tentang suri tauladan, membahas tentang role model, membahas tentang junjungan. Kalau kalian menjadi pengikut, siapapun itu, misal kalian ikut Joseph. Kenapa kalian ikut Joseph? Supaya dapat keuntungan, dapat apa gitu kan. Nah, tapi setelah kalian ikut saya bilang sama kalian yang ngikutin saya tapi nggak kasih kepastian, belum tentu juga kamu dapat gitu. Ya terus buat apa ngikutin saya kan? Mereka tuh udah ngomong itu tadi dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 9. Di situ dikatakan apa? Aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Ya sudah. Itu benar-benar suram masa depan kalian itu benar-benar nggak ada yang tahu gitu loh. Ya. Itu. Shalom, you luck. Shalom. Oh, turun. Kamu kan Islam, kenapa kamu turun? Begitu ya. Jadi teman-teman yang Kristen, jangan pernah berpikir untuk mengikuti junjungan mereka. Entah dengan cara hidup mereka, kalian jadi tergoyah. Itu kan ada ya, orang-orang yang di luar sana yang mungkin kita nggak bisa menghakimi ya. Memang kita sebagai orang Kristen harus peka. Cuman mereka-merekanya juga ini loh, saya heran kenapa bisa kagum gitu. Karena mereka ibadah 5 kali sehari. Karena mereka diatur dari ujung kepala, ujung kaki gitu kan. Ya, tanpa perlu diatur secara tertulis maupun tidak tertulis, secara hati nurani kamu bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Betul nggak teman-teman? Kan sering tuh dibandingkan. Pernah waktu itu saya lihat tuh siapa itu yang dibaptis 7 kali, itu yang perempuan itu yang Chinese itu saya lupa. Katanya di Islam itu diatur, sedangkan di Alkitab enggak. Ya kamu mikirlah. Secara nggak langsung kamu mau bilang ajaran kamu yang baru itu merendahkan derajat manusia, menyepelekan seolah-olah manusia tidak punya daya berpikir, daya logis yang bisa kemudian digunakan lah setidaknya gitu kan, mana untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh ya. Jadi sekalipun secara tidak tertulis dalam Alkitab mau yang keluar kaki mana duluan setelah dari toilet, bukan berarti kami yang nggak ada tertulis itu kami nggak bisa pikirkan. Alkitab itu berisi keselamatan loh, bukan berisi tentang cara makan, cara cebok, cara minum ya. Punya budayanya masing-masing lagi pula ya. Jadi saya rasa orang ngapain gitu mengunggulkan hal-hal yang bahkan manusia primitif pun saya rasa nggak kenal agama, orang-orang ateis pun tahu lah ya, makan pakai tangan apa, makan harus bagaimana ya kan. Oke. Jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Kristus dan mengikuti ajaran si buta huruf. Oke. Ya. Dapat kepastian kamu. Oke. Ini, aduh saya ngobrol sendiri capek, ini nggak dalam berbicara Islam yang kompeten ya. Masa saya harus ngajak Nandar, masa saya harus ngajak si Usup PI. Saya udah sering naik ke room mereka. Tapi mereka nggak pernah mau naik ke room saya ya. Teman-teman moderator tahu sendiri kan. Saya itu kemarin yang waktu mau PKPK saya usahakan saya naik ke roomnya Nandar, katanya disuruh naik, oke saya naik, tapi Nandar di room saya cuman berani komentar, nggak berani untuk naik gitu. Joseph lawan Nandar sekarat nangis, aduh berisik. Jadi udah ya, nggak ada Islam atau bagaimana Pak? Mereka sudah punah ini mereka. Sudah punah ini mereka.